Jadi kemandirian kita itu akan jauh lebih kuat ya ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri gitu loh. Ketimbang kita tadi berhutang ataupun mengundang investor yang sesungguhnya itu akan merugikan kita di masa yang akan datang gitu. Ini arti kan kita juga bisa belajar banyak ya. Betapa sesungguhnya ketika perencanaan itu tidak matang, baik dari sisi finansialnya, keuangannya, maupun dari sisi pembangunannya, ya dampaknya bisa akan seperti ini gitu loh. Ya akan membengkak anggarannya. Ya jadi istana saja di sana sebagai tempat, sebagai simbol bahwasanya itu ada istana negara di sana. Cukup itu aja dulu. Seperti istana Tampak Siring, istana Bogor, istana Jogja, Cipanas, Gedung Gerahadi di Surabaya. Ya cukup sebatas itu aja sebagai simbolitas bahwasanya ada istana negara di Kalimantan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Kalau di tempat lain sopan semua ya. Jadi sobat RH sekalian, saya menculik orang satu ini. Tadi kita sama-sama dari Metro TV. Beliau adalah wakil ketua DPP PKS bidang ekonomi, keuangan dan industri. Kemudian Warek ya, Warek itu kalau bahasa Jawanya Warek. Wakil Rektor Universitas Paramadina ya. Jadi Paramadina, PKS udah pasti ketahuan pilih siapa. Yaitu Dr. Handi Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil bro ya. Siap. Oke. Sesama mondok di kantor dilarang saling mendahului. Jadi ada perbincangan yang menarik tadi kami di Metro TV ya, walaupun tidak live, yaitu mengenai IKN ya, Ikatan Keluarga Nusantara. Bukan Ikatan Keluarga Minang ya. Bukan keluarga Minang ya. Nah, kita berusaha bagaimana mengkonstruksikan masalah IKN ini dan berusaha what's next sesungguhnya. Dari sisi yang sejernih-jernihnya ya. Karena beliau ini tidak hanya ketua DPP tetapi juga ekonom. Dan dia buka-buka catatan. Kalau ekonom kan biasanya begitu tuh. Angka-angka itu penting tuh. Kalau sudah ada angka, selesailah barang itu. Bisa analisis. Kalau orang hukum kan kalau udah ketemu pasalnya bisa analisis ya. Silakan Dokter. Tapi sorry, perkenalan sedikit. Anda S1-nya dari? Andalas. Sama kita. Saya S3-nya Andalas. Universitas Andalan saya bilang. Jadi Universitas Andalan dia bilang kan. S2-nya? Di International Islamic University Malaysia. Oke. Kalau bilang orang kadang-kadang bilangnya UIA atau IUM. Islam Antarbangsa ya. S3-nya? Nah, S3-nya ini saya akhirnya ngambil di UIN, Bang. Oh, di UIN. Jakarta. Oke. Universitas Islam Nusantara. Tapi bidangnya tetap? Bidangnya kalau S1 saya tuh economics. Ya, S2 saya itu sebenarnya economics tapi ada muatan Islamnya, ekonomi Islam. Iya, karena UIA ya. Ya, nah di S3 di UIN itu murni ekonomi Islam. Murni ekonomi Islam. Oke. Silakan. Pertama, apa yang Anda konstruksikan terhadap IKN ini? Nah, nanti solusinya kita diskusi lebih lanjut. Silakan. Iya, Bang Refli ya. Terima kasih atas undangannya. Jadi melanjutkan perbincangan kita tadi ya. Jadi memang IKN ini sebuah proyek yang kalau menurut saya ya dalam era pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ya mungkin itu tidak direncanakan secara matang gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita cek RPJMN itu mungkin tidak ada klausul pembangunan IKN ini ya. Jadi baru muncul setelah periode kedua pemerintahan Pak Jokowi. Saya
tidak tahu latar belakang munculnya ide gagasan ini, tapi mungkin bisa saja ada masukan ke beliau sehingga ada pembisik sehingga ini dibuat ataupun disusun proyeknya, nah, sehingga ini menjadi bagian dalam proyek strategis nasional yang disusun oleh Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kan ide pembangunan ibu kota ini kan tidak datang tiba-tiba ya, sudah ada semenjak zaman Bung Karno ya, Presiden Soekarno, Presiden pertama. Kemudian juga dilanjutkan pada era pemerintahan Pak Harto ya, yang rencananya dulu di Jonggol, tapi kemudian nggak terlaksana ya. Kemudian muncul lagi pada zaman Pak SBY kalau nggak salah ya, tapi juga tidak terlaksana, dan kemudian zaman Pak Jokowi. Nah, momentum inilah yang mungkin ya, kalau dugaan saya dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk membangun satu legacy peninggalan di mana dia nanti akan dikenal sebagai presiden atau bapak bangsa yang memindahkan ibu kota gitu. Bapak pemindah ibu kota. Bapak pemindah ibu kota gitu. BPI ya. BPI. Nah, cuman dilalahnya nih Bang Refli ya, pada saat yang sama 2020 kita kena COVID, ya kan? Nah, kita tahulah ya, dunia mengalami persoalan yang dahsyat pada waktu itu ya, tidak hanya dari sisi kesehatan ya, sosial, tapi juga parahnya dari sisi ekonomi. Bahkan dari sisi fiskal kita kan berhutang sampai 1.000 triliun Bang, untuk membiayai penyelesaian COVID ini dan pemulihan ekonomi nasional, PEN 1, 2, 3. Yeah. Dan juga hampir semua ekonomi kita anjlok ya, kita bahkan masuk ke jurang resesi ya, bahkan minus pertumbuhan ekonomi kita, dan baru aja mulai membaik muncul perang ya, yang minus pertumbuhan ekonomi dan kelakuan. Nah, jadi ini satu momentum yang menurut saya itu kurang tepat kalau ini terus dipaksakan gitu ya, apalagi penyusunan Bang Refli tentu mengikuti, paham sekali penyusunan undang-undang IKN itu dilakukan pada saat COVID kan. Ya. Yang seharusnya itu undang-undang itu adalah merupakan bentuk menampung aspirasi publik ya, visi kita ke depan seperti apa dan lain sebagainya. Ini hanya disusun, dirancang kurang lebih mungkin 3 bulan atau 6 bulan nggak sampai kali Bang. Ya, yang seharusnya ini bisa menjadi satu gagasan besar lah gitu ya. Tapi dengan memanfaatkan situasi COVID ini disusun undang-undang IKN ini dan kemudian disahkan oleh DPR, dan kita lihat alokasi anggarannya juga tidak main-main nih Bang Refli, 460 triliun. 460 triliun untuk durasi berapa lama itu? Ya, itu sampai 2045. 2045 ya? Ya, okay. Sampai 2045. Biar sobat era nggak salah ya, 460 triliun. Dari 460 triliun ini kan dibagi 3 ya, di breakdown atau dibagi 3. Ada yang nantinya itu dibiayai oleh APBN, ya, itu sekitar 80 triliun lah ya kurang lebih ya, atau nilainya sekitar 20% dari total. 20% dari total keseluruhan biayanya tadi ya. Yang 460 tadi. Ya. Okay. Nah, yang kedua dibiayai oleh BUMN dan BUMD itu sekitar 132 triliun atau tepatnya 28%. Dan yang ketiga dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, artinya seperti swasta, public private partnership lah, pemerintah dan swasta gitu. Baik swasta asing maupun swasta nasional. Betul. Nah, ini cukup fantastis sih, 253 triliun atau sekitar 54%. Mayoritas. Ya. Nah, berarti kan ketika ini disahkan, pemerintah sudah harus berusaha mengejar ataupun mengundang banyak investor ya, untuk bisa masuk ke IKN. Bro, kita ulangi biar penonton kita mendengar ya. Ya. Jadi komitmennya tadi berapa? 460 triliun. Sampai 400, tepatnya 466 triliun. Oke, 466 triliun. Betul. Sampai 2045. Ya. Oke. Di breakdown. Ya. Di breakdown, satu dibiayai oleh APBN. Ya, APBN kisarannya sekitar 89,4 triliun. 89,4 triliun atau setara dengan 20%. Ya. Kemudian oleh BUMD itu kisarannya sekitar 123 triliun. 123 triliun. Ya, setara dengan 28%. 28%. Dan oleh KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Baik asing, baik dalam negeri maupun asing. Nah, ini nilainya 253 triliun. Setara dengan 54%. Ya terus kan. Jadi, inilah yang kemudian menjadi sumber
ataupun pembiayaan. Ya. Nah, sampai sejauh ini Bang Refli ya, setahu saya ya dari beberapa informasi yang kita dapatkan, memang sebagian besar masih dibiayai oleh APBN. Bahkan dana APBN itu sudah masuk sekitar 80% atau kurang lebih sekitar 70 triliun. Oke. Untuk pembangunan. Jadi dalam APBN itu kan dia bikin bertahap kan, 2022 ada sekitar 5,5 triliun, 2023 sekitar 27 triliun, 2024 sekitar 39 triliun, tetapi yang sudah terpakai sampai saat ini sekitar 4,8 triliun atau 12%. 12,1% gitu. Jadi totalnya 72 triliun atau 80%. Setara dengan 80%. Oke. Nah, itulah yang Uangnya berarti tinggal 17 triliun. ya kurang lebih sekitar itu. Ya. Ya kan? Artinya kan beban APBN kan harusnya ya udah hampir selesai, ya kan? Karena itu sudah diambil sekitar 80 triliun. Nah, tetapi ini kan anggaran yang memang dialokasikan untuk IKN. Ya, tapi kan pemerintah juga punya. Sorry, tadi yang diambil itu 80% setara dengan 72,3%. Oke, 72,3 triliun. Triliun setara atau dengan 80%. Oke. Gitu. Nah, jadi artinya dana APBN yang sudah masuk ke proyek IKN ini tuh sudah sangat besar. Bahkan mungkin dari total yang ada itu nih paling besar ini ya. Nah, tentu ke depan kan tidak artinya kalau seandainya tetap mengandalkan dana APBN kan akan susah, Bang. Ya, pada saat yang sama tadi saya cerita ya, kondisi fiskal kita terbatas, ruang fiskal kita terbatas, ya kan? Nah, ujung-ujungnya yang kita khawatirkan itu adalah menggunakan skema hutang, ya, yang itu tentu akan menambah atau menjadi beban kita lagi. Bro, skema fiskal itu bisa dijelaskan? Kontur APBN kita untuk 2025 misalnya. Ya, jadi APBN kita kan ini untuk 2025 belum, Bang, karena kan belum ada notanya kan nanti baru Agustus, 16 Agustus dibacakan. Tapi kira-kira ya mungkin sekitar 3.200 3.300 lah ya. Nilai total APBN kita yang akan kita gelontorkan nanti untuk belanja kita. Nah, dari sana kan sebenarnya yang sifatnya mandatori, wajib kan tuh sudah banyak, sudah ada bagian-bagian ya. Misalkan anggaran pendidikan 20%, itu udah nggak boleh diganggu gugat. Kemudian anggaran transfer ke daerah, ya setiap tahunnya itu mungkin ya kisarannya sekitar 800 triliun lah, itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Itu sudah ada alokasinya gitu ya. Nah, sehingga dari anggaran-anggaran mandatori itu yang memang benar-benar bisa dioptimalkan oleh pemerintah itu menjadi sedikit, Bang. Kira-kira Tipis lah berapa? gitu ya. Kira-kira. Selain anggaran wajib tadi ya mungkin masuk nanti belanja pemerintah, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal segala macam. Nah, sehingga itu akan menjadi sangat sedikit sekali ininya gitu. Saya tidak tahu persis ya berapa yang bisa dimanfaatkan, tetapi nanti itu kan masuk ke dalam belanja yang bisa dialokasikan oleh pemerintah gitu. Oke. Nah. Teruskan tadi. Kemudian bagaimana kemudian menutup kos yang pertama sebenarnya bukan soal cost ya. Ada nggak yang Anda merasa aneh dari komposisi pembiayaan IKN itu? Iya, makanya ini Bang, tadi yang saya sampaikan tadi, karena IKN ini kan dibuat dengan siklus politik, Bang. Ya kan? Artinya pemerintahan Jokowi hari ini yang akan berakhir 2024 dia harus menyelesaikan tahapannya mungkin sampai tahapan tertentu, ya kan? Nah, tahapan tertentu ini kan dinilai dengan rupiah nih kan. Nah, sehingga inilah yang kemudian akan membebani. Kemudian tahapan selanjutnya 2024 sampai 2029 pemerintahan berikutnya. Nah, tentu tidak ada jaminan Bang Refli apakah ini juga akan disupport penuh oleh pemerintahan berikutnya. Saya dengar Pak Prabowo di salah satu acara di ekonomi di Qatar Doha ya, forum ekonomi di Qatar di Doha ya. Dia mengatakan dia akan supply untuk IKN ini sekitar 30 miliar US dollar selama 30 tahun. Selama 30 tahun? Ya, artinya 1 miliar US dollar per tahun. Per tahun. Nah, kalau 1 miliar kita pakai kurs 16.000, kan belum berubah kan Bang? Iya. Sedikit lagi udah 17.000 ya. Iya, 16.500 sudah pernah tercapai. Nah, jadi sekitar 16 triliun per tahun gitu. Nah, ya ini anggaran 16 triliun ini ya kita juga kalau seandainya kita pakai skema yang tadi tentu sudah berlebih dong, ya kan? Nah, mungkin ini bisa saja dimasukkan ke dalam anggaran-anggaran
kementerian ya untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan sumber daya alam dan lain sebagainya gitu. Tapi janjinya Pak Prabowo $1 miliar per tahun gitu. Saya malah tertarik tadi komposisi kan. Ya. Komposisi ternyata APBN hanya setara 20%. Ya. Kemudian BUMN dan BUMD 28% sekitar. Ya. Dan itu kurang dari 50%. Ternyata yang paling banyak adalah swasta. Ya. Dan yang paling diharapkan adalah undang-undang investor ya. Ya. Sementara saya tuh bingung, kita ini mau membangun apa sih? Kita mau membangun kota Nusantara ya jelas ya, tapi ibu kota. Ya. Apakah kita membangun kota bisnis atau apa? Coba dijelaskan lebih. Ya, kalau kita lihat ya Bang ya, konsepnya ini ya kalau saya lihat ya, termasuk juga dalam undang-undangnya itu memang yang paling utama yaitu kota pemerintahan. Ya, kota pemerintahan artinya di sana nanti akan jadi pusat pemerintahan negara Republik Indonesia yang akan berkantor di sana. Ya. Jadi itu yang menjadi fokus utamanya. Nah, sementara kita kan juga dengan disahkannya undang-undang DKJ ini ya sebagai aglomerasi ya, tentu kita berasumsi bahwasanya Jakarta ini tetap akan sebagai pusat bisnis. Ya, jadi dia tidak akan menjadi dia akan menjadi kota bisnis lah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kan dari awal from the beginning kok kayaknya ada masalah nih dari sisi komposisi pembiayaan. Ya. Ini mau jadi ibu kota atau kota bisnis? Coba dielaborasi lebih lanjut. Ya, kalau saya melihat Bang Refli ya, memang awalnya memang ini akan menjadi kota pemerintahan. Ya, kota pemerintahan. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat dari konsep awalnya ya, itu memang nanti IKN ini akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Di sana nanti berkantor presiden, wakil presiden, dan semua lembaga negara, kementerian, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya undang-undang DKJ itu kan membuktikan bahwasanya Jakarta itu tetap akan diprioritaskan menjadi kota bisnis ya dengan daerah aglomerasi yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, cuman kan dalam perjalanan waktunya, nah tentu ya ada distorsi yang menginginkan kemudian IKN ini tidak hanya sebatas sebagai kota pemerintahan ya, tapi dia juga bisa menjadi salah satu kota bisnis lah gitu. Nah, tapi ini kan tentu ini tidak mudah Bang Refli ya, karena ini butuh waktu. Membangun komunitas bisnis itu kan lingkungan bisnis itu kan tidak setahun 2 tahun kan, itu butuh waktu puluhan tahun gitu. Nah, jadi kalau saya sih melihat seharusnya kembalikan saja ke dalam fokus awal sebagai kota pemerintahan ya, pusat pemerintahan, karena toh juga Jakarta masih menjadi sentra bisnis yang dikenal oleh banyak orang, artinya menjadi pusat bisnis yang seharusnya ini masih bisa diteruskan gitu ya. Jadi kita tidak memulai dari nol lah gitu ya. Kita bisa bayangkan kesiapan infrastruktur saja misalkan. Kota-kota pendukung yang ada di sekitar ibu kota kita itu nantinya IKN itu ya. Nah, itu kan juga masih sangat minim ya. Kota-kota yang ada di sekitarnya sebagai pendukung ibu kota negara sebagai pusat bisnis juga masih sangat minim. Jadi tahap awal ini kalau saya melihat ya fokuskan saja sebagai kota pemerintahan, jangan sampai menjadi berubah konsep awalnya dari kota pemerintahan kemudian menjadi kota bisnis yang dipusatkan di sana gitu. Oke, tetapi begini. Coba kita lihat secara kritis ya, dari komposisi tadi. Kan dari awal sesungguhnya lebih mengandalkan non APBN kan, non APBN dan BUMN BUMD. Artinya kan dari awal saya merasa kok nggak jelas ini. Maksudnya kalau kota pemerintahan ya harusnya kan cukup dengan APBN saja. Dengan APBN gitu saja. Toh kita tidak bikin gedung-gedung mewah untuk bisnis kan. Gimana? Ya, jadi kan Bang Refli, kalau kita lihat tahapan-tahapan pembangunan ibu kota itu kan juga dipaparkan dalam undang-undang ya. Mulai 2022, 2024, 2024, 2029, 2030 dan seterusnya. Jadi memang tahap awal ini ya menyelesaikan semua infrastruktur pemerintahan ya, kalau saya lihat gitu ya. Nah, makanya bisa saja karena itu alasan kenapa kemudian dana APBN lah yang paling banyak keluar hari ini ya. Bangun istana,
bangun rumah menteri ya, kantor-kantor yang akan digunakan oleh menteri dan lain sebagainya. Nah, tentu sebagai ibu kota mereka juga punya sarana pendukung kan Bang, ada sekolah, ada rumah sakit ya, ada lain sebagainya. Nah, kalau saya membayangkan nanti baru tahap berikutnya lah ini akan menjadi pusat bisnis tadi dengan mengundang investor. Tapi dari awal kita lihat beberapa investor potensial pun juga akhirnya mengurungkan niat untuk menginvestasikan ininya ke IKN gitu ya, karena mungkin melihat lingkungan dan juga situasi yang bagi mereka itu tidak menguntungkan lah gitu. Bahkan ya mohon maaf ini bahkan kita itu udah jual murah sekali Bang dengan HGU sampai 190 tahun itu kan menggadaikan sama dengan menggadaikan negara kita kepada pihak investor atau pihak asing yang mau menanamkan modalnya di kita gitu. Oke, kita kan memiliki problem real ya. Problem real kita adalah dana terbatas. Betul. Prabowo hanya mengalokasikan 1 miliar US dollar. 1 miliar US dollar which is mungkin 16 triliun. 16,5 triliun kalau 16,3 triliun lah mungkin ya. Kalau kursnya 16.000. Ya, kalau 16.000 16 triliun. Dan itu ya sudah tidak sesuai lagi skemanya dengan awal. Betul. Karena awalnya lebih banyak pihak lain. Tetapi yang jadi masalah adalah apa iya ya membangun ibu kota kemudian mayoritas dana yang dialokasikan itu adalah dana non APBN. Ya, nah makanya Bang Refli ada beberapa catatan kritis lah gitu ya terhadap konsep pembangunan IKN kita ini ya. Pertama karena dia diburu waktu tadi ya, mungkin Pak Jokowi ingin menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dengan sudah terbangun fasilitas A, B, C, D gitu ya. Nah, sehingga dia menggeber betul supaya ini bisa selesai gitu. Nah, seharusnya kalau menurut saya biarlah ini menjadi kebanggaan Republik gitu loh, kebanggaan seluruh bangsa gitu loh. Ya, di mana letak marwah kita ketika ibu kota kita saja kita harus berhutang kiri kanan atau menggadaikan tanah kita gitu ya dengan puluhan tahun yang mungkin kita tidak tahu kapan akan bisa selesai gitu ya. Nah harusnya dibiarkan saja, ini tidak dipatok dalam durasi waktu tertentu gitu. Nah sehingga ini tidak menjadi beban pemerintahan. Nah yang kedua kalau menurut saya ya jangan terlalu tergantung kepada dana asing gitu loh Bang Refli ya. Artinya kan di sini jangan terburu-buru kita ingin memindahkan atau menjadikan ini sebagai pusat bisnis, padahal konsep awalnya kan kita tahu tadi sebagai kota pemerintahan. Ya kalau kota pemerintahan ya berarti kan dia cukup dengan infrastruktur yang mungkin bisa dibiayai oleh APBN kita. Atau mungkin nanti mengkonversi bangunan-bangunan gedung-gedung kementerian yang hari ini ada di Jakarta, disewakankah atau apakah itu dijual dan itu dikonversi menjadi bangunan atau gedung yang dibangun di IKN gitu. Jadi kemandirian kita itu akan jauh lebih kuat ya ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri gitu loh. Ketimbang kita tadi berhutang ataupun mengundang investor yang sesungguhnya itu akan merugikan kita di masa yang akan datang gitu. Saya ingin bertanya hal-hal yang singkat yang terkait dengan standing atau positioning ya. Iya. Anda setuju ibu kota pindah? Itu dulu umum dulu. Penjelasannya nanti. Iya. Untuk saat ini tidak setuju. Untuk saat ini tidak setuju. Ya. Untuk saat ini ya. Tapi dasarnya setuju untuk kalau masa depan ya? Iya setuju. Kira-kira dalam berapa tahun ke depan? Ya mungkin 30-40 tahun ke depan Bang. Baru pindah? Ya. Saya udah usia berapa itu 80 tahun itu ya. Sudah 90 tahun entah masih hidup apa enggak masih ya. Hidup lah. Insya Allah. Nah itu satu. Yang kedua, kalau Anda misalnya mengatakan bahwa saya setuju 30-40 tahun ke depan pindah ibu kota, apakah harus di Nusantara? Nusantara ini tempat yang sekarang? Iya dong. Ya kan? Ya. Ataukah bisa di tempat lain? Ya bisa di tempat lain. Bisa di tempat lain. Artinya kan kita selama ini kan terjebak dengan simbolitas gitu loh Bang. Artinya
harus di tengah misalkan. Iya. Makanya dipilihlah Kalimantan gitu ya. Atau dari Kalimantan itu dipilih titik tengahnya lagi. Tahu-taunya ada pemilik tanah di situ. Tanah di situ gitu. Jadi ya menurut saya sesuai dengan artinya kalau lokasinya itu memang saya sih lebih condong jangan terlalu jauh gitu dari Jakarta. Ya kayak dulu Jonggol gitu. Betul. Ya. Oke. Betul. Persoalan ketimpangan dan pemerataan itu kan bukan karena faktor ibu kotanya kan. Ya. Cara kita membangun saja gitu. Oke, berarti Anda tidak mengharuskan IKN ya kan atau Nusantara. Betul. Sorry, saya Nusantara, kalau IKN itu ibu kota Nusantara. Tidak mengharuskan Nusantara. Ya. Pertanyaan saya adalah kalau Nusantara tidak jadikan ibu kota, Ya. apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Ya jadi istana saja di sana sebagai tempat, sebagai simbol bahwasanya itu ada istana negara di sana. Cukup itu aja dulu. Seperti Istana Tampak Siring, Istana Istana Jogja, Bogor, Istana Jogja, Cipanas, Gedung Gerahadi di Surabaya. Iya. Cukup sebatas itu aja sebagai simbolitas bahwasanya ada istana negara di Kalimantan, cukup. Dan itu kita tidak perlu susah-susah atau tidak perlu menjadi beban yang sangat berat bagi kita ke depan untuk membangun ibu kota tadi gitu loh. Cukup sebatas istana saja dan gitu. silakan bertumbuh secara gradual Betul, ya, secara betul. sosiologis. Nah, satu lagi alasannya Bang Refli ya, dengan anggaran tadi yang saya katakan 466 triliun ya, itu kita bisa membangun berapa kota Bang? Oke. Ya, dengan Anies anggaran. banget nih kayaknya. Oh, Anies banget tinggal. Jangan Anies dari saya nih gitu. Oh, jangan-jangan ya. Oke. Enggak Bang, enggak. Itu kan realistis saja, realitas Iya, saja kan. iya. Coba kita bandingkan satu APBD satu provinsi gitu. DKI aja lah misalkan. 80 triliun. 80 triliun kan. Ya, itu DKI itu bisa bangun berapa DKI kan? Iya. Bisa membelanjakan DKI berapa banyak gitu ya. Nah, apalagi kalau sana itu didistribusikan ke Kalimantan, ke Sulawesi ya, atau ke Sumatera ya, Papua, itu akan jauh lebih bermanfaat gitu loh. Problem alasan supaya ini menjadi pusat pertumbuhan baru kan bukan karena ibu kotanya Bang Refli. Iya, iya. Tapi kemauan kita untuk melaksanakan desentralisasi fiskal ini secara penuh gitu loh. Ya, menggeser pusat-pusat ekonomi. Betul. Kalau perlu misalkan contoh ya, Ya. nanti Kementerian Kehutanan jangan di Jakarta. Kantornya di Kalimantan saja. Karena di situ pusat hutannya gitu loh. Emang hutan apa ada di Jakarta kan? Ya. Kementerian Kelautan gitu. Jangan di Kalimantan, jangan di Jakarta. Buatlah di Sulawesi. Oke. Karena tuh lautnya yang luar biasa. Di tengah laut bila perlu. Bila perlu. Kementerian ESDM. Kenapa harus di Jakarta? Kenapa nggak ditempatkan di Sumatera sana misalkan? Kalau kita ingin menjadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru gitu ya. Iya, iya. Nah, sehingga terdistribusi ininya. Nah, masing-masing wilayah itu punya stimulus lah gitu ya. Punya efek yang nantinya mereka bisa untuk tumbuh dan berkembang gitu. Satu soal misalnya, kan tidak sekedar itu kalau pertumbuhan ekonomi suatu kota, yaitu di mana uang itu disimpan. Betul. Kita gali uang di Freeport, gali uang di daerah Morowali, kemudian uangnya mending kalau Jakarta semua, Singapura pindah ya kan. Lalu kalau yang mampir ke Indonesia Jakarta, jadi tempat yang sumber duitnya itu nggak merasakan apa-apa. Nah itu yang harus diberesin kan Bang, dibikin regulasinya ya. Bagaimana dengan regulasi tentang devisa hasil ekspor yang hari ini juga masih setengah-setengah, ya masih ada kesempatan bagi pengusaha untuk nyimpan uangnya di luar gitu. Keras dong, dibikin aturan yang jauh lebih ketat atau lebih kuat bahwasanya ya harus disimpan di dalam negeri. Itu kalau nggak salah saya pernah, siapa yang ngomong ya atau ke orang BI, realisasi ekspor sekian triliun, ya kan? Yang masuk berapa ini? Ya. Gitu. Tapi duitnya nggak jelas. Nah itu. Ini hal yang penting. Ya. Debt trap. Betul. Anda melihat potensi kalau yang Jakarta Bandung kereta tidak cepat ini saja bisa membuat kita sempoyongan terjebak pada debt trap, apalagi IKN kalau seandainya polisinya sama. Silakan dieksplorasi. Ya. Kita belajar dari kasus kereta cepat itu ya Bang Refli ya, yang dari awal pemerintah juga sudah gembar-gembor ini adalah skemanya B2B, business to business ya. Tapi kan dalam realisasinya tidak demikian, ya kan? Akhirnya juga melibatkan uang APBN. Bahkan dalam keputusan Menteri Keuangan itu PMK itu kan akhirnya APBN itu menjadi jaminan, ya kan, untuk
pembiayaan daripada pembangunan kereta cepat. Tadi sudah dikatakan membengkak dari berapa 80 triliun sampai 130 triliun dan lain seterusnya gitu. Nah, ini arti kan kita juga bisa belajar banyak ya betapa sesungguhnya ketika perencanaan itu tidak matang ya, baik dari sisi finansialnya, keuangannya maupun dari sisi pembangunannya, ya dampaknya bisa akan seperti ini gitu loh. Ya akan membengkak anggarannya. Nah, menyambut tadi pertanyaan, apakah ini juga bisa terjadi dengan IKN? Bisa saja. Ini kan anggaran yang didesain oleh pemerintah kan ya, mungkin dengan proyeksi-proyeksi yang mungkin tidak terperkirakan ke depannya seperti apa gitu. Kurs saja misalkan, ya. Yang tadinya mungkin ketika merancang IKN itu dengan kurs misalkan 14.000, sekarang sudah 16.400. Itu berapa persen perubahannya? Nah itu juga mesti difikirkan. Nah kalau ditanya apakah ini akan mungkin bertambah, bisa saja, ya bisa saja ini akan membengkak anggarannya ya. Apalagi tadi yang diharapkan ada dana BUMN, ada dana swasta yang masuk ternyata belum seperti yang diharapkan. Semuanya masih bertumpu kepada dana APBN. Nah jadi ya bisa saja nanti porsi APBN itu bisa jauh lebih besar ya, atau mungkin investor seperti tadi belajar dari kereta cepat misalkan dari negara tertentu mau membiayai tetapi dengan jaminan APBN misalkan, ya kan, supaya mereka aman, ya tidak terjadi default misalkan, ya gagal bayar misalkan, dia dapat jaminan dari APBN. Nah atau tadi Pak Jokowi sudah mengatakan HGU-nya sampai 190 tahun misalkan. Nah ini kan juga potensi-potensi yang juga akan sangat bisa merugikan kita di masa yang akan datang, Bang Refli. Apalagi sekarang kita ketahui hutang kita sudah 8.000 triliun. Ya. Kalau nanti itu digabung lagi dengan hutang-hutang BUMN, ya ini angkanya bisa sampai 20.000 triliun gitu loh. Ya, sama kewajiban pemerintah. Sama kewajiban pemerintah. Nah jadi potensi inilah yang harus kita pikirkan ke depan dengan kondisi ekonomi kita yang masih belum stabil, ruang fiskal kita terbatas. Nah ini harus kita pikirkan untuk generasi kita ke depan gitu. Bro, ada pertanyaan begini. Ini yang salah sebenarnya proyeknya itu sendiri from the beginning. Ya. Maksudnya dari niat dari awalnya udah keliru ya, seperti kereta cepat itu. Ya. Orang sudah mengatakan ngapain kita bangun kereta cepat Jakarta-Bandung, orang moda transportasi ke Bandung itu udah banyak ya alternatifnya ya. Buat apa? Nah, jangan-jangan IKN begitu juga. Dari awal kita udah pasti nggak benar itu. Ataukah Anda melihat ini soal sisi pelaksanaannya yang kemudian terlalu ambisius? Ya. Atau apanya? Ya tadi saya katakan saya setuju dengan pemindahan ibu kota, Bang. Tapi ini persoalan timing, Bang. Ya timingnya tuh nggak hari ini gitu loh, Bang. Nggak saat ini gitu loh. Nah karena ini dipasarkan saat ini, ya sehingga tadi timbul banyak distorsi, ya kan? Yang seharusnya ini bisa dibangun dengan smooth, dengan perencanaan yang matang, ya kan? Dengan tahapan-tahapan yang jelas gitu ya. Karena ini dipaksakan karena ada siklus politik tertentu, habis masa jabatan presiden, ya kan? Nah, sehingga ini kemudian dipaksakan. Nah, dampaknya ya seperti sekarang ini, investor tidak teryakini, ya bahkan banyak yang sudah menyatakan cabut. Nah, tidak ada dana asing yang kita harapkan tadi masuk, minim. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dana APBN lagi. Jadi ini yang harus kalau saya membahasakan pemerintahan baru nantinya Pak Prabowo harus melakukan proses rasionalisasi. Ya sehingga termasuk rasionalisasi apakah jadi ibu kota atau enggak ya? Ya bisa jadi itu tergantung beliau. Tapi kalau kita lihat sudah ada undang-undangnya tentu ya dia harus rubah dulu, Bang, undang-undang. Ya undang-undang itu gampang, tinggal bikin perpu aja. Iya. Gak usah kita bilang undang-undang. Kadang-kadang orang bilang wah ini undang-undangnya ada deh. Atau kita kan tidak tahu juga ada kesepakatan apa di belakang antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kan kita tidak tahu, Bang. Gampang ke MK aja. Apa yang nggak bisa diterobos di negara ini ya kan? Gitu. Oke, kita bacakan lagi bro ya. Ya. Dari Ugly Man, luar biasa. Tadi Ugly Man lagi ya. Sebagai ekonom, bagaimana cara merendahkan bahkan menghilangkan bunga utang Indonesia? Nggak masuk akal bunga 400 triliun, pokok juga 400 triliun. Itu nanti ya, another story itu ya.
Ini kritik kepada kita nih. Ngomongin IKN selalu saja yang dibawa pakar ekonomi. Padahal lebih dari itu yang mesti ditanya-tanya itu akademisi di bidang planologi, tata kota, arsitektur. Ya bagus tuh masukannya. Ya bagus lah ya. Sebenarnya kita bukan hari ini aja bicara tentang ini. Karena di tim Anies itu ada yang namanya Profesor Zulfikar Amir. Oh iya tahu yang dari Singapura ya. Kita sudah sebelum interview Bro Handi kita interview dulu Zulfikar Amir ya. Ya setuju juga sih sebenarnya pemindahan yang gradual itu. Ya. Gitu. Supaya bisa bahas tentang AMDAL, Prodek, Bank, Tab dan sebagainya. Wah itu teknis banget bro, nggak apa-apa ya. Juga bahas infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi. Wah dia malah terlalu detail teknis ya. Solusinya ganti Menteri Keuangan karena dia adalah SPG World Bank. Suatu negara akan hancur jika jantung ekonominya sudah dicengkram. Oh, nanti kasih komentar secara umum ya bro ya. Mantap Bang Rafli bukan Rafli. Lebih baik IKN diratakan dengan tanah dan tanahnya dibagikan kepada rakyat. Ini gak masuk akal juga. Tapi ini serius bro ya. Bayangkan, saya membayangkan kalau seandainya IKN ini mangkrak. Karena Prabowo tidak berniat untuk membangun secara tergesa-gesa. Komitmen boleh $1 miliar per tahun, tetapi bisa aja diincerit susah realisasinya. Dan dia akhirnya berpikir mending yang lain saja. Saya membayangkan kalau proyeknya itu kayak Hambalang misalnya. Bayangkan kita yang namanya kereta monorail aja di beberapa tempat di Jakarta ini aja nggak bisa dibongkar. Dan depan hidung DPR. Apalagi yang beginian. Jadi monumen jadinya. Iya. Karena kalau sudah terbangun kan Anda terus dan ongkos pemeliharaan tinggi. Apa solusi Anda menghadapi kemungkinan hal tersebut? Ya kalau saya seperti yang saya katakan tadi Bang Refli, jadikan aja istana Bang. Enough. Istana dengan segala fasilitas dan infrastruktur pendukungnya cukup gitu. Jadi sekali-sekali rapat di sana gitu-gitu. Betul. Nanti sebulan sekali sidang kabinet di sana gitu ya. Cukup itu aja, sebatas itu saja dulu gitu. Ya, sebatas itu sehingga nanti pemerintah punya keleluasaan lah gitu. Tidak itu menjadi beban ya. Bagi pemerintah untuk melanjutkan. Jadi solusi jangka pendeknya adalah ya selesaikan saja tidak apa-apa. Istana itu ya, itu menjadi simbol simbol pemerintahan ya atau simbol bahwasanya di Kalimantan itu ada istana presiden namanya istana IKN misalnya. Atau karena IKN-nya tetap saja statusnya sebagai IKN ya tidak ada masalah karena ada istana di sana kan. Nah, tapi kemudian mulai dihitung ulang lagi lah gitu. Ya, tahapan-tahapannya. Nah, dan harus punya komitmen juga Bang Refli. Makanya tadi saya tanya ke Bang Refli, selain undang-undang apa yang bisa mengikat seluruh anak bangsa ini, terutama presiden-presiden berikutnya, untuk tetap komit untuk melanjutkan IKN ini misalkan, ya kan? Nah sehingga yang tadinya kita berharap 2045 selesai itu benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan semula gitu. Jadi bukan presiden dengan keinginan-keinginannya yang ingin meninggalkan legacy tadi yang akhirnya bisa merubah arus atau merubah arah lah pembangunan IKN tadi. Ya itu harusnya kan sebagai bangsa kan tidak perlu undang-undang. Harusnya kan komitmen itu juga harus jelas kan. Tapi ya itu another story lah. Nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana ya. Bro, tadi soal utang ya. Kita jawab lah walaupun tidak masuk pembahasan kita ya. Memang katanya Prabowo ini adalah presiden yang paling sial. Diwarisi masalah Jokowi. Utang jatuh tempo 2025 800 triliun. Bunganya berapa? 400. Setiap tahun kita sekitar 450 triliun. Ya, jadi sudah 1250 triliun. Padahal itu utang bond ya, surat berharga yang tidak bisa ditunda kan. Nah, lalu transfer daerah 800 berarti 2050 triliun sudah. Kemudian belanja pegawai ya kan? Itu 400 triliun juga. 400 triliun juga. Jadi sudah 2450 triliun. Ya kan? Lalu ruang fiskal kita berapa? Terbatas, sangat terbatas. Kalau kita katakan ruang fiskal kita itu ada di belanja modal, Bang, atau belanja infrastruktur gitu ya. Ya itu juga sekitar 400 triliun.
Iya. Jadi kalau untuk dikorupsi banyak. Tapi kalau untuk mensejahterakan rakyat kutu kupret. Iya. Ya itulah ya. Oke. Jadi saya mengibaratkan nih Bang Refli ya. Tadi Bang Refli menyinggung Presiden Prabowo tuh presiden yang mewarisi banyak. Kalau kita bandingkan ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lah ya. Pak Jokowi ini ibarat orang dapat mobil ya. Mobil second lah ya. Dari pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi itu dapat mobil yang masih grass Bang. Grass. Ya. Oke. Masih bagus, bannya masih bagus ya, Ya. remnya masih pakem lah gitu Ya. ya. Terus juga kondisi mobilnya juga bagus, Masih bisa untuk ngapel masih pacar, bisa ngambil lah gitu kan. Nah tapi kemudian di tangan Pak Jokowi menjadikan mobil ini jadi banyak bonyoknya Pak. Iya, iya. Bannya botak, Iya, ya. iya. Remnya nggak pakem ya, Iya. banyak goresan-goresan dan segala macam. Nah inilah yang sedang diwarisi ke Pak Prabowo gitu loh. Dan untuk memperbaikinya nggak ada duit. Gak ada duit gitu. Nah itulah kira-kira gambaran ringkasnya begitulah Bang. Nah, Coba ditambah lagi kalau kita mau kaitkan dengan utang. kalau misalnya. kita mau reparasi ya tadi kita nggak punya uang ya akhirnya kita pinjam uang orang lain untuk memperbaiki menservis mobil Iya. kita ini. Jadi konon katanya pada masa pemerintahan SBY utang yang ditinggalkan tuh cuma 2.600. Ya, Sekarang 8.000. 8.000. Ya, Padahal utang BUMN sudah dikeluarkan ya kan? nggak masuk utang BUMN. Nggak masuk utang BUMN. Apa yang Anda bisa katakan ini? Ya, Berarti ugal-ugalan dong Pak Iya. Jokowi ini. ya. Jadi memang ini resiko Bang Refli ya. Artinya dengan sistem penganggaran seperti kita ini yang selalu defisit setiap tahunnya. Nah defisit itu kan ditutup dengan pembiayaan Bang. Nah salah satu pembiayaan itu kan sumbernya adalah hutang. Ya. Ya, pembiayaan hutang. Nah inilah yang harus dibuka atau dilakukan oleh pemerintah setiap tahun sekitar 400-500 triliun ya bahkan sampai 600 triliun untuk menutup defisit ini gitu. Ya. Nah jadi memang ini ya pilihan konsep anggaran yang kita pakai kita gunakan gitu. Nah cuman Bang ada catatan Bang Refli. Ya. Kalau seandainya hutang yang kita yang kita terima itu produktif Bang, ya kan seharusnya dia bisa menstimulus pertumbuhan, Ya. ya kan. Nah dengan menstimulus pertumbuhan itu kan akan bisa menjadikan ya kita punya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, sumber-sumber penerimaan baru. Nah sehingga itu nanti nilai pajak kita meningkat, penerimaan negara bukan pajak kita meningkat, sehingga pendapatan negara kita juga meningkat, kemampuan kita membayar hutang juga meningkat gitu loh. Nah tapi kan sekarang kita tidak tahu apakah hutang yang kita terima sepanjang tahun itu Produktif atau punya kontribusi positif apa tidak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, ya kan? Ini kan kita tidak pernah dapat informasi penjelasan apa-apa dari pemerintah kan? Itu kayak begini bro, yang kita persoalkan di sidang MK kemarin, beras. Iya. Itu kekurangan produksi karena El Nino dan lain sebagainya itu cuma 500 ton konon. Iya. Konon ya, nanti kita cek lagi datanya. Iya. Tapi yang diimpor 3 juta. Iya. 3 juta ton. Tapi beras di pasar mahal, bahkan tertinggi dalam sejarah. Ini ternyata belakangan ada juga dugaan korupsinya kan? Iya. Ya artinya ini kan bukan berasnya kemana, duitnya kemana Bang, jadinya? ini kan bukan mekanisme pasar biasa kan Bang. Iya. Nah itu ada intervensi pemerintah, ada pihak-pihak yang memanfaatkan ya. Nah inilah yang harus kita benerin Bang, kita benahi. Selama itu tidak bisa kita benahi, ya utang akan semakin bertambah terus. Sementara dampaknya terhadap ekonomi juga tidak terlalu signifikan gitu loh. Ini kan seperti apa ya? Seperti kita ini seperti sedang memutar bola salju gitu loh Bang. Ya semakin membesar. Nah kita khawatirin nanti Besar persoalannya. betul pada satu masa tertentu ini menjadi satu problem lah gitu. Apalagi beberapa statement Pak Prabowo ingin meningkatkan menjadi 50% gitu. Ya. Kalau itu memang benar-benar kontribusinya Ini terhadap utang terhadap PDB ya. betul 50%. terhadap PDB. Ya. Nah kalau itu benar-benar terlihat dari sisi penerimaan kita, kemampuan kita untuk meng-hire atau mendapatkan penerimaan yang lebih baik atau pertumbuhan ekonomi kita lebih baik ya mungkin kemampuan membayar kita juga baik gitu. Kan nggak ada masalah kan ketika kita berutang tapi kemampuan bayar kita baik gitu. Ya. Kan nggak ada problem gitu Bang Refli. Nah, Karena negara-negara besar juga utangnya lebih gede daripada kita. Tapi
ability to pay-nya Betul. lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, jadi itu nggak ada masalah bagi mereka. Jepang kan selalu dibanding-bandingkan tuh ya sama Bu Menteri. Wah sudah hampir 100% ya. Ya tapi kemampuan mereka membayar, industri mereka, ya kan, kemampuan mereka, produktivitas mereka itu dong harus dilihat juga. Jangan cuma sebatas. Jadi tidak apple to apple membandingkannya. Jangan gitu. bicara persentase. Betul. Itu sama orang kaya sama orang miskin. Jadi kalau misalnya orang miskin pendapatannya katakanlah 1 juta, utangnya 700.000, itu udah 70%. Betul. Tapi orang kaya pendapatannya 100 juta, utangnya 20 juta kan masih kecil kan? masih kecil. Padahal kalau angka realnya kan beda banget. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Siap. Menurut Anda apa the main problem di, pembangunan ekonomi kita ini? Karena begini, sekedar gambaran, saya kok melihat dari angka-angka yang ada, nggak ada yang sukses. Contoh misalnya, utang luar negeri, gila-gilaan dari 2.600 jumping up ke 8.000, itu pun nggak masuk utang BUMN dan kewajiban pemerintah yang katanya 20.000 triliun sampai itu hampir sudah setara dengan PDB. Pertumbuhan ekonomi 5%. Kalah dengan SBY yang 6%, padahal target 7%. Kemiskinan. Meroket. Ya, meroket. Kemiskinan, ya kan? Pengangguran. Lalu menurut Anda secara objektif apa pemerintahan Presiden Jokowi jadinya? Iya. Jadi ada satu, ini saya juga merujuk ke sini Bang, dan menurut saya itu bisa jadi satu bahan bagi kita. Ada satu, sebenarnya Bappenas itu pernah membuat satu kajian ketika akan menyusun RPJMN 2019-2024. Namanya Growth Diagnostic. Ya, ini melibatkan konsultan asing lah gitu ya. Ada diantaranya itu ada Dani Rodix, dan itu menjadi orang yang sangat dipercaya lah, kredibel lah gitulah untuk case-case seperti ini gitu. Jadi dalam kajian itu direkomendasikan problem mendasar kita kenapa kita terjebak dengan pertumbuhan 5% ini Bang, diantaranya itu adalah persoalan-persoalan struktural ya yang masih kita hadapi ya. Regulasi kita ya tumpang tindih ya kan. Kemudian efektivitas dari belanja dan juga penerimaan kita, ya kan. Nah 3 hal ini yang dia, satu lagi itu sumber daya manusia, ya sumber daya manusia. Nah ini yang kemudian menjadi apa sih istilahnya the binding problem lah, atau problem yang mengikat yang kita rasakan sampai hari ini gitu ya, yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi artinya apa? Sebenarnya kita sudah tahu problem kita, regulasi kita tumpang tindih, persoalan kelembagaan kita tidak mendukung. APBN kita tidak efektif untuk membiayai ataupun penerimaannya tidak efektif misalkan gitu. Ini kan sudah tahu nih problemnya gitu. Nah, sebenarnya pemerintah tinggal menjalankan ini saja. Nah, gimana cara menjalankannya tadi ya? Kalau menurut saya Bang Refli ya, jadi ini tidak hanya sebatas persoalan ekonomi saja, ya kan? Tapi bagaimana membangun satu keyakinan publik bahwasanya memang pemerintahan ini benar-benar menjalankan amanah rakyat. Di antaranya itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Ya kan? Menempatkan orang yang tepat, ya. Tidak hanya sebatas mengakomodasi kepentingan politik kabinet, ya kan? Nah itu hal-hal seperti itu tuh Bang, yang sebenarnya tuh udah tahu kita masalahnya gitu loh. Kita tahu masalahnya, kita tahu jalan pemecahannya. Tapi eksekusinya, tetapi pemimpin-pemimpin politik kita tidak rela. Karena yang paling penting adalah bukan apakah menteri itu bisa mengeksekusi program, yang penting dari partai mana. Betul. Nah sehingga kan seolah-olah jadinya Bang, menteri itu menjadi jabatan bagi-bagi. Ya karena ya mungkin pemerintah presiden juga tahu nih dia nggak punya pembiayaan apa-apa, udahlah silakan dengan menteri-menteri tertentu dia bisa optimalkan gitu loh menjadi sumber. Coba deh Bang Refli, ini mungkin sedikit di luar konteks ya Bang Refli. Coba Bang Refli hitung kasus korupsi zaman SBY periode 1 periode 2. Ya. Itu mostly 6-7 kasus korupsi di zaman pemerintahan SBY 1 SBY 2 itu dilakukan oleh menteri dari kalangan parpol. Ya. Begitu juga Jokowi jilid 1 jilid 2. Menteri dari kalangan parpol. Betul. Terakhir kan kita yang dihukum 10 tahun Syahrul Yassin Limpo. Betul.
di MK yang ditangkap menteri dari kalangan hakim dari kalangan parpol juga. Akil Muhtar dengan Patrialis Akbar. Gitu. Ya kan? Nah, termasuk juga tidak hanya di MK, BPK yang ditangkap siapa? Dari kalangan parpol. Dari kalangan parpol juga gitu. Nggak tahu KPU mungkin nggak kali ya. Bukan kalangan parpol. Ini bukan kan kasus korupsi ya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kan nggak boleh kan parpol kan. Gitu. Anggota parpol tidak boleh jadi Nah, anggota KPU. dari situ saja kan sudah terlihat bagaimana efektivitas pemerintahan kita gitu loh Bang Refli. Nah, itulah hal-hal mendasar yang harus kita beresin dulu. Nah, ini apa namanya, harapannya itu ya nggak tahu Pak Prabowo, apalagi setelah dia merevisi undang-undang kementerian ini kan, yang dari 34 mau dijadikan sesuai kebutuhan presiden kan akhirnya memberikan cek kosong kepada beliau gitu. Kalau dia mau mau bagi-bagi ya 50 kementerian misalkan bisa aja gitu ya. Kita coba hitung Bang, berapa partai pendukung presiden hari ini? Baik yang ada di parlemen atau tidak. Mungkin ada sekitar 12-13 partai. Ya kan? 9 yang 8 atau 8 lah yang ada di parlemen ya. 7 atau 8 saya nggak tahu nih, yang 2 ini kan belum memutuskan gitu ya. Tambah yang di luar parlemen. Katakanlah 12 partai. Masing-masing partai dapat 2 menteri aja Bang. Kita rata-ratakan ya. Udah 24 Bang. Kalau beliau pasti pakai konsisten dengan 34, itu udah 75% jabatan menteri dari kalangan parpol gitu. Nah, belum lagi nanti dia besarin gemoy ya. Menjadi 40 misalkan gitu kan. Kan namanya kan kabinet gemoy, jadi harus gemoy juga ya kan. Gitu. Ya, sobat era sekalian, memang tidak gampang ya. The last question sebelum Anda menutup. Siap. Anda optimis dengan Prabowo bisa leading this country ya kan ke dalam cita-cita Indonesia, membawa kesejahteraan ya kan dan keadilan serta kepintaran ya kan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Kalau cara ataupun dari yang beliau sedang lakukan sampai hari ini ya Bang ya, dengan statement-statementnya, dengan langkah-langkahnya, saya sih nggak terlalu yakin Bang. Nggak terlalu yakin ya. Karena Anda nggak terlalu yakin, lebih baik PKS di luar aja. Bilang sama presidennya di luar aja. Jadi beliau ini selain Warek Paramadina juga salah seorang wakil ketua DPP bidang Equine ya. Bro, silakan closing statement. Ya, Bang. Kesana closing statementnya. Baik, ini nyebutnya apa nih? Sahabat-sahabat atau Sobat apa? RH. Oh, Sobat RH ya. Sobat RH yang budiman. Boleh. Yang budiman dan yang kodari. Yang kodari. Baik, Sobat RH yang berbahagia di mana saja Anda berada. Ini topik yang menurut saya harus kita perbincangkan karena ini masalah publik yang semua masyarakat berhak tahu gitu ya. Jadi menurut saya apa yang sudah terjadi sampai dengan saat ini itu perlu ada semacam rasionalisasinya. Jadi artinya langkah-langkah yang sudah dibuat oleh pemerintahan saat ini ya perlu dikoreksi ataupun diperbaiki oleh pemerintahan di masa yang akan datang. Kita tidak apatis dengan ibu kota baru atau kita tidak bukannya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota, tapi ini persoalan timing dan juga kesiapan kita hari ini ya. Nah, jadikanlah ibu kota ini nantinya menjadi ibu kota seluruh rakyat Indonesia ya, bukan ibu kota yang hanya diperuntukkan bagi kalangan orang-orang yang punya uang ya, baik dari kalangan dalam maupun dari luar negeri ya. Nah, ini harus menjadi kebanggaan kita bersama. Yang kedua, kita harus juga menunjukkan kemandirian kita ya. Pembangunan ibu kota jangan sampai membuat kemandirian kita menjadi tergadaikan gitu loh. Ya, kita harus tetap punya pride ya, bahwasanya ibu kota ini kita bangun dengan dana kita sendiri. Ya, walaupun nanti ada investasi asing, tapi ini hanya sebagai pelengkap ya. Artinya ketika semua infrastrukturnya sudah terbangun, tentu asing juga akan atau investasi juga akan masuk ke sana gitu. Jadi jangan terbuai dengan kita akan menjadi kota dunia ya, akan menjadi kiblat dunia, jangan terbuai ya. Ini menjadi ruh dan jiwa bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu perlu
segera lah ya pemerintahan baru nanti itu mereview kembali ya mana langkah-langkah atau rencana yang sudah disusun itu yang perlu diperbaiki ke depan sehingga ibu kota yang kita harapkan ini bisa menjadi wajah Indonesia ke depan itu benar-benar bisa menggambarkan bangsa Indonesia yang sesungguhnya gitu ya, kebanggaan kita bersama dan tentu saja fungsinya sebagai kota pemerintahan benar-benar bisa berjalan dengan efektif ya, bukan menjadi beban generasi di masa yang akan datang. Saya pikir begitu Bang Refli. Iya, sahabat era sekalian, tentu kan kalau kita mau mengkonstruksi masalah, apalagi ekonomi, itu tidak seperti Bandung Bondowoso ya. Masalahnya hari ini, penyelesaiannya malam ini juga enggak. Itu butuh jangka panjang ya, pemikiran yang jernih, dan kita tidak bisa mengandalkan hero ya kan, satu orang saja. Tapi satu orang yang berkomitmen, which is misalnya kepala negara, untuk memberantas korupsi, untuk memberikan keadilan, untuk membangun demokrasi, itu more than enough. Karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang besar kan. Betul. Untuk makmur itu semua syarat sudah tercapai sesungguhnya, sudah terpenuhi, tetapi tinggal bagaimana kita mengelolanya. Itu saja sobat era sekalian. Makasih bro. Siap. Ya. Bang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.